Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Romli dari kelas RA16 semester 4. Di sini saya akan membuat video terkait perkuliahan ya, sebagai bagian dari tugas UTS. Di sini terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu Bapak Ade Faisal Mabtuhi. Video ini diposting untuk memenuhi syarat penilaian tengah semester atau UTS mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Ade Faisal Mabtuhi. Dalam video presentasi ini, saya akan membahas secara mendalam konsep-konsep penting dalam perilaku organisasi yang telah kita pelajari dari awal perkuliahan hingga sebelum UTS. Perilaku organisasi merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam era bisnis yang semakin kompleks dan global seperti saat ini. Pemahaman tentang perilaku organisasi menjadi semangat vital bagi keberhasilan dalam suatu organisasi. Sebagai mahasiswa manajemen yang mempelajari perilaku organisasi akan membantu kita mengembangkan keterampilan interpersonal dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam dunia kerja profesional. Selain itu, pemahaman tentang perilaku organisasi juga akan membantu kita menjadi pemimpin yang lebih efektif di masa depan. Tujuan dari presentasi kita kali ini yang pertama, merangkum pemahaman utama dari mata kuliah perilaku organisasi, mengulas konsep-konsep kunci yang telah dipelajari di kelas, menyajikan resume dari tugas-tugas dan buku-buku yang telah dipelajari, menganalisis bagaimana konsep-konsep perilaku organisasi dapat diterapkan dalam konteks dunia kerja nyata, memberikan kesimpulan tentang bagaimana pengetahuan tentang perilaku organisasi dalam membantu dalam pengembangan karir. Terakhir, mendedikasikan pembelajaran personal di mata kuliah ini. Baik, pertama pengantar perilaku organisasi. Pengantar perilaku organisasi atau organizational behavior adalah studi sistematis tentang bagaimana orang berperilaku dalam organisasi. Bidang ini berfokus pada yang pertama, bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok, bagaimana kelompok berinteraksi dalam struktur organisasi, dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Perilaku organisasi memiliki 3 tingkatan analisis. Yang pertama, tingkat individu, membahas persepsi, motivasi, kepribadian, dan sikap individu. Yang kedua, tingkat kelompok, membahas dinamika kelompok, kepemimpinan, konflik, dan negosiasi. Yang ketiga, tingkat organisasi, membahas budaya organisasi, struktur, perubahan, dan pengembangan organisasi. Pemahaman atas ketiga tingkatan ini menjadi penting untuk mengelola organisasi secara efektif. Sejarah perkembangan perilaku organisasi sendiri berawal dari studi di Hawthorne yang dilakukan pada tahun 1920-an dan 1930-an di Hawthorne Works, sebuah pabrik western elektrik di Chicago. Penelitian ini menemukan bahwa perhatian terhadap pekerja mempengaruhi produktivitas mereka. Fenomena yang kemudian dikenal sebagai Hawthorne Effect. Kontribusi penting lainnya berasal dari disiplin ilmu psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Masing-masing disiplin ini memberikan perspektif unik untuk memahami perilaku dalam organisasi. Pertama ada psikologi, berkontribusi pada pemahaman tentang pembelajaran persepsi kepribadian, emosi, pelatihan, efektivitas kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kinerja, dan sikap kerja. Selanjutnya ada sosiologi, fokus pada dinamika kelompok, norma, peran, status, komunikasi, kekuasaan, konflik, dan sistem sosial formal. Ketiga, psikologi sosial, mengintegrasikan konsep dan dari psikologi dan sosiologi, memahami pengaruh sosial dan perubahan perilaku. Antropologi, membantu memahami nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang berbeda antar budaya. Ilmu politik, memberikan wawasan tentang dinamika kekuasaan dan konflik dalam organisasi. Tujuan utama dari studi perilaku organisasi adalah untuk mengembangkan organisasi yang lebih efektif melalui pemahaman yang lebih baik tentang manusia, proses, dan struktur organisasi. Berikutnya ada konsep perilaku individu dalam organisasi. Sekarang mari kita bahas secara mendalam tentang perilaku individu dalam organisasi. Pemahaman tentang perilaku individu merupakan fondasi penting dalam studi perilaku organisasi. Pertama ada persepsi dalam pengambilan keputusan individual. Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisir dan menginterpretasikan kesan indera mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada faktor dalam diri, persepsi, sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan.
Kedua, ada faktor dalam situasi seperti waktu, keadaan, dan keadaan sosial. Yang ketiga, ada faktor dalam target, kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Kita ada distorsi persepsi yang umum terjadi. Ada stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi terhadap kelompok, tempat orang tersebut berada. Yang kedua, ada halo effect, kecenderungan untuk membiarkan kesan global mempengaruhi penilaian terhadap karakteristik khusus. Keempat, ada selective perception, kecenderungan untuk memilih informasi yang mendukung pandangan kita. Yang terakhir, ada projection, mengatribusikan karakteristik pribadi kepada orang lain. Kelompok dan tim dalam organisasi. Berikut, mari kita bahas secara mendalam tentang kelompok dan tim dalam organisasi. Perbedaan kelompok dan tim. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan tim, kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi dan berkomitmen pada tujuan bersama, tujuan kinerja, pendekatan yang saling mempertanggungjawabkan. Jenis-jenis kelompok. Ada kelompok formal, ada informal, ada primer, ada sekunder. Sedangkan untuk tim ada tim pemecah masalah, ada tim self-manage, tim lintas fungsi, dan tim virtual. Tahapan pengembangan tim, yang pertama ada forming, tahap awal orientasi dan perkenalan, storming, tahap konflik, ada performing, ada tahap kinerja dan produktivitas tinggi, ada adjourning, tahap penutupan dan evaluasi. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi efektivitas tim? Yang pertama ada konteks organisasi, sumber daya yang memadai, dari kepemimpinan mungkin, dari struktur, sistem penghargaan. Sedangkan untuk struktur tim, ada komposisi, ukuran, peran, dan diversitas. Sedangkan untuk proses tim, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen konflik, dan koordinasi. Bagaimana cara yang membangun tim yang efektif? Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas dan bermakna, memastikan komitmen anggota, menetapkan aturan dasar yang jelas, mendorong komunitas terbuka, mendukung akuntabilitas bersama, mengenali dan merayakan keberhasilan. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang menuju pencapaian tujuan. Berikut pembahasan mendalam tentang berbagai aspek kepemimpinan. Pertama ada teori sifat kepemimpinan, pendekatan yang berfokus pada karakteristik dan sifat pemimpin. Sifat-sifat umumnya ada kecerdasan, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, determinasi, ketegasan, kestabilan emosi, kecerdasan emosional. Teori perilaku kepemimpinan. Ada studi di Ohio State mengidentifikasi dua dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama ada consideration, perilaku yang menunjukkan kepercayaan, rasa hormat, dan kepedulian terhadap perasaan bawahan. Initiating structure, perilaku yang mendefinisikan dan menstrukturkan peran untuk mencapai tujuan. Teori situasional dan kontingensi. Ada model Fielder, efektivitas pemimpin bergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan situasi. Gaya kepemimpinan dibagi menjadi berorientasi tugas dan berorientasi hubungan. Kepemimpinan transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transaksional berdasarkan pertukaran nilai antara pemimpin dan pengikut. Manajemen berdasarkan pengecualian aktif dan pasif. Contingent reward, pemimpin memberikan penghargaan untuk usaha dan kinerja. Ada kepemimpinan transformasional, pemimpin menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi organisasi. Komponen pengaruh ideal, karisma, motivasi atau inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individual, meningkatkan kesadaran pengikut tentang pentingnya tujuan dan nilainya mendorong pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi tim dan organisasi. Kepemimpinan karismatik dan visioner. Kepemimpinan karismatik ada dan visioner. Pengikut mengatribusikan kemampuan pemimpin luar biasa kepada pemimpin, karakteristik visi, keterampilan, komunikasi, kesediaan mengambil risiko, dan sensitivitas terhadap lingkungan. Artinya ada pemimpin etis dan autentik. Nah, di sini ada tantangan terkait kepemimpinan kontemporer. Ada kepemimpinan lintas budaya, ada kepemimpinan virtual, kepemimpinan dalam organisasi berbasis pengetahuan, kepemimpinan dalam perubahan organisasi, dan pengembangan pemimpin masa depan. Oke,
konflik dan negosiasi. Konflik dalam organisasi adalah suatu proses di mana satu pihak merasa kepentingannya ditentang atau dipengaruhi secara negatif oleh pihak lain. Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang konflik dan negosiasi dalam organisasi. Jenis konflik itu ada beberapa. Yang pertama ada konflik tugas, ada konflik hubungan, ada konflik proses, ada konflik konstruktif versus deduktif. Ada tahapan proses konflik. Yang pertama ada konflik laten. Yang kedua ada konflik yang dipersepsikan, ada konflik yang dirasakan, ada konflik terbuka, terus ada hasil konflik. Penyebab konflik dalam organisasi: ketergantungan tugas, ada ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab, keterbatasan sumber daya, perbedaan tujuan dan nilai, perbedaan status dan kekuasaan, komunikasi yang buruk, serta struktur organisasi yang berantakan. Strategi pengelolaan konflik: yang pertama menghindar, yang kedua harus mengakomodasi, yang ketiga harus berkompetensi, menekankan kepentingan sendiri, kompromi serta kolaborasi. Intervensi pihak ketiga dalam konflik: ada mediasi, ada asbiltrasi, ada konsiliasi. Sedangkan negosiasi dalam organisasi ada beberapa. Yang pertama ada negosiasi disruptif atau win-lose, ada negosiasi integratif, win-win. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi negosiasi: ada kepribadian, ada gender, ada budaya, emosi, serta komunikasi. Etika konflik dan negosiasi: dilema etis konflik dan negosiasi. Ada penggunaan taktik negosiasi yang etis, ada tanggung jawab terhadap dampak konflik pada pihak ketiga, serta keadilan prosedural yang distributif dalam resolusi konflik. Oke, ada budaya organisasi. Tingkatan budaya: ada artefak, dari struktur dan proses yang terlihat, nilai-nilai yang dianut, dari strategi, tujuan, serta filosofi. Asumsi dasar: keyakinan bawah sadar. Tipe budaya: ada model Cameron and Queen. Klan: fleksibilitas dan internal, teamwork. Adokrasi: fleksibilitas dan internal, inovasi. Ada pasar: kontrol dan eksternal sama dengan hasil dan kompetisi. Ada hierarki: kontrol dan internal, efisiensi. Membangun dan memelihara budaya. Peran pendiri: proses seleksi, sosialisasi, serta dari segi cerita, ritual, bahasa, dan simbol. Struktur dan desain organisasi. Elemen dasar: spesifikasi kerja, departemenisasi, rantai komando, serta rentang kendali, sentralisasi atau desentralisasi, serta formalisasi. Sedangkan dari jenis struktur ada sederhana, birokrasi, divisional, matriks, tim, dan virtual. Dari segi struktur mekanis dan organik, ada mekanis formalisasi tinggi, hierarki baku. Dari organik, fleksibilitas, adaptif, desentralisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi. Dari jenis perubahan ada terencana dengan tidak terencana, ada incremental dan radikal. Ada model perubahan dari Lewing, unfreezing, moving, rephasing. Ada quarter, dia mempunyai 8 langkah perubahan. Sementara dari resistensi terhadap perubahan ada beberapa sumber. Yang pertama sumber resistensi individual dan organisasional, ada strategi mengatasi, ada edukasi, partisipasi, dan dukungan. Ada pengembangan organisasi atau OD, ada intervensi tingkat individu, kelompok, antar kelompok, dan organisasi. Untuk kesimpulannya, keterkaitan konsep perilaku organisasi, sistem dinamis yang saling mempengaruhi. Dari relevansi dalam dunia kerja, mengelola keragaman tenaga kerja, mengembangkan keterampilan interpersonal, beradaptasi dengan perubahan berkelanjutan, membangun budaya organisasi yang sehat, manfaat personal, meningkatkan kesadaran diri, mengembangkan keterampilan kepemimpinan, serta menjadi anggota tim yang efektif. Baik teman-teman, demikian presentasi komprehensif tentang perilaku organisasi. Saya berharap presentasi ini telah memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang konsep-konsep penting dalam mata kuliah ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ade Faisal Mahdubi, SEMM,
atas bimbingan, pengetahuan, dan inspirasi yang telah diberikan selama perkuliahan. Pembelajaran yang diperoleh dari mata kuliah ini akan sangat bermanfaat bagi karir profesional dan pengembangan profesional saya di masa depan. Semoga video ini bermanfaat juga bagi teman-teman sekalian yang menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.